Nggak usah nunggu pemerintah ataupun calon pemerintah deh. Ibaratnya kita pun orang biasa pun suka membagikan makan gratis atau menyediakan itu kan. Cuma kan bukan itu yang kita, masa kita mau nunggu suplai makanan gratis mulu, berkembang lah. Emang kesabaran dan kebijaksanaan bisa didapat dari S1, S2. Mana ada pelajarannya di kuliah, itu dari pengalaman hidup. Betul. Tapi ada juga yang kalau rakyatnya miskin, dia cuma ngelakuin kesalahan kecil tapi dihukumnya parah. Kayak gitu kenapa? Apakah karena memang ada duit, ada kebebasan? Ada duit, ada keringanan hukum. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah kali ini dandanan saya nih milenial banget ya. Biar kelihatan anak muda. Karena saya ditemenin oleh seorang anak muda. Seorang apa ya, kalau dibilang, Van, apa sih lu namanya? Apa? Lu tuh mau dikenal sebagai apa? KOL deh. KOL itu apa sih? Influencer. Influencer. Jadi dia ini influencer yang udah juta-jutaan followersnya. Dan ya kita kan sekarang tahu nih Van, bahwa 2024 ini kan pemilu kita nih banyak anak muda. Iya. Artinya kan 52 sampai 56% mungkin. Pemilih muda. Itu pemilih muda. Ya. Nah kalau menurut Vanda nih, apa sih yang ada di bayangan pemilih muda nih tentang pemilu 2024? Kalau aku ya menganggap pemilu, ya kan kita anak muda mungkin banyak yang nggak ngerti pemilu ya. Banyak yang nggak ngerti pemilu, banyak yang masih nggak mau melek politik, menganggap politik itu tuh hal yang berat gitu kan. Kalau anak muda kan sebenarnya yang happy-happy aja. Tapi balik lagi, kita kan emang pengen ini kayak kemarin aja menteri-menteri udah pada yang muda-muda. Ya kita sih berharapnya yang muda-muda ini juga ibaratnya dipakai lah gitu ya. Kalau belum bisa masuk ke struktur kepemimpinan ya setidaknya menyumbangkan suaranya untuk bisa menentukan pemimpin yang kita mau gitu. Pemimpin yang menurut anak muda nih, kriteria anak muda yang baik itu kayak gimana sih? Kalau aku sih sukanya yang joget-joget. Aduh. Yang joget-joget mah semua bisa joget. Semua orang bisa joget. Tapi jangan cuma joget doang, harus ada isinya dong. Jangan sampai nih kalau menurut aku ya, anak muda memang suka hal-hal yang menyenangkan dan tidak berat ya, karena kan lebih suka yang menyenangkan, yang fun-fun gitu. Cuma jangan sampai kita tuh dianggap bodoh dengan cuma menyukai hal-hal yang joget lah, yang apalah gitu. Kita tetap harus ada yang ada isinya lah. Terus mungkin yang kalau pembawaannya tuh yang gaul gitu loh, yang ngomongnya tuh nggak berat, nggak apa gitu, dan yang ganteng. Karena kan gini nih, sekarang nih banyak banget nih orang ya politisi lah yang tiba-tiba stylenya jadi muda gitu. Iya. Sosok muda pakai Sosok jaket. muda. Pakai ya sneakers gitu ya. Gue juga nih biar kelihatan agak muda-muda juga. Kan masih muda. Nah, cuma kan jadinya gini loh, seolah-olah anak muda itu cuma melihat apa ya, bentuk artifisial aja gitu, melihat looks-nya aja. Gitu ya. Bahwa seolah-olah dengan lu joget-joget gitu, itu artinya lu mencerminkan anak muda. Tapi kalau kita lihat justru malah sebaliknya nih. Yang tua sibuk joget-joget biar kelihatan muda. Yang muda malah kelihatannya kok capek banget kayak orang tua. Padahal nggak ngomong apa-apa ya. Nggak, maksudnya gini loh. Karena kan jadi seolah-olah kita sebagai anak muda nih didegradasi gitu ya. Bahwa seolah-olah kita kok nggak mentingin konsep. Seolah-olah anak muda tuh, ya memang kita kan perlu, ya maksudnya feel free lah ya, anak muda kan gitu, feel free ya, bebas, tapi bukan berarti juga kosong, ya nggak sih? Iya benar. Kan ada juga tuh kemarin statementnya siapa ya, aku lupa deh, yang cewek pakai kerudung gitu ya, dia bilang juga emang jangan sampai kita tuh dibodohin, emang kita sukanya yang happy kayak ini. Soalnya banyak komennya gini, ini baru beneran pesta rakyat, katanya gitu kan. Kan kita emang nggak boleh happy-happy katanya. Iya boleh sih, tapi emang kalau lu udah mimpin negara, lo cuma bisa happy-happy doang, kan enggak dong. Pasti tugasnya berat. Nanti disuruh ngomong bingung lagi. Ntar suruh minta wakil ngomong lagi. Pengen penjelasan tentang visi misi, nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir. Dan kalau menurut gue gini nih, kalau konsep ini dijadi nomor 2, nah konsep ini kan menjadi bekal bagaimana nanti bekerja. Iya. Kalau konsep aja kita nggak tahu kayak apa sih konsepnya nih, terus kita udah mau biarin aja dia bekerja kayak apa semaunya dia, terus menurut apa yang ada di kepala dia tanpa kita tahu, kan risiko juga. Masa ya kita pemilu suruh
milih kucing dalam karung ya kan. Betul. Nah kalau anak-anak muda nih yang menjadi concern anak-anak muda nih di permasalahan Indonesia ini apa, di isu-isu strategis yang sekarang ini apa sih? Apakah masalah pendidikan atau masalah pekerjaan atau apa sih? Kalau anak muda setahu aku mungkin kalau aku as a influencer ataupun pekerja seni kan kita ibaratnya bisa kerja tuh banyak cabang ya. Maksudnya bisa kalau nggak ke PH ini, ke TV ini, ke TV ini kan bisa aja. Atau bahkan kita menciptakan pekerjaan kita sendiri yaitu berkonten gitu kan, terima endorsan dan lain-lain. Cuma kalau anak-anak muda mungkin yang nggak pekerjaannya sama kayak kita, itu masih banyak banget yang susah pekerjaan. Kayak mereka udah lulus, banyak banget yang nganggur gitu. Banyak kok, kayak kemarin kan aku sempat keliling ke beberapa daerah, salah satunya tuh di Jakarta Barat. Itu orang tuanya pada mengeluhkan anak-anaknya ini kok susah dapat kerjaan. Kayak sekitar situ tuh banyak pabrik atau banyak gedung yang mereka malah milihnya outsource, bukannya milih sekitar-sekitar situ dulu. Ya kadang aku jadi melek juga sih, oh iya ya mungkin aku kan selama ini ya ngelihatnya kayak alhamdulillah aku dikasih kerjanya gampang-gampang aja nih gitu kan. Ternyata kalau orang yang bener-bener di dunia jalurnya maksudnya dari kuliah harus kerja kantoran kayak gitu-gitu, ngelamar kerja, wah ternyata susah juga ya, bisa nganggur setahun 2 tahun gitu. Pekerjaan sih. S2 aja banyak yang susah cari kerjaan. Kan sempat ada yang nanya tuh, kenapa sih cari kerjaan susah, selalu perlu orang dalam gitu ya. Iya benar. Jawabannya, apapun lulusanmu orang dalam pemenangnya. Jawabannya jadi pengusaha, kan aneh. Iya, masa iya mau makan nasi disuruh nanam padi dulu, gimana sih? Gak nyambung. Nah, soal makan-makan nih, menurut lu nih, kan ada yang bilang kalau yang paling penting makan gratis deh, gitu kan, makan gratis ini akan banyak menunjang ya, perekonomian masyarakat, terutama buat anak-anak sekolah katanya. Seberapa penting sih makan gratis itu menurut Vanda? Ya makan gratis memang bagus juga, karena kan banyak juga nggak usah nunggu pemerintah ataupun calon pemerintah deh, ibaratnya kita pun orang biasa pun suka membagikan makan gratis atau menyediakan itu kan. Cuma kan bukan itu yang kita, masa kita mau nunggu suplai makanan gratis mulu, berkembang lah. Kalau bisa kita sekarang yang membagikan makan gratis, jangan nunggu dibagikan makan gratis. Kita yang kasih makan gitu ya. Ya amin. Harusnya kayak gitu. Nah kalau aktivitas di Ganjar ngapain aja sih? Ya kemarin tuh gue liat ada di beberapa komunitas Ganjarian nih. Ganjarian sejati nih. Jadi kalau aku tuh gabung sama teman-teman di GSI, itu Gerakan Seniman Indonesia. Jadi ini tuh isinya anak-anak Gen Z sama anak milenial dan juga para pekerja seni kayak Sri Mulat gitu kan, ada Om Roy Martin juga ketuanya. Terus udah anak-anak lainnya tuh anak-anak muda dari umur 18 ya, pemilih awal ya, 17-18 pokoknya udah punya KTP sampai umur yaitu yang udah senior-senior gitu. Terus kegiatan kita ya selalu support kalau misalnya ada acara Pak Ganjar, kita selalu nemenin, datang support beliau gitu. Waktu itu kita keliling tuh ke Cirebon, Tangerang, Sidoarjo, banyak deh, seru gitu. Ngikutin Pak Ganjar itu ya? Ikut aja. Nah kenapa Vanda mau ngikutin Pak Ganjar? Kenapa nggak ngikutin yang lain? Jadi dulu sebenarnya tuh sebelum Pak Ganjar itu menyalonkan diri, aku udah suka dan follow TikToknya beliau. Yang waktu itu terkenal gara-gara dia itu yang ngomong dari mobil terus ngobrol ke anak kecil 2 orang itu loh. Terus kan ditanya namanya siapa? Tugiman itu siapa? Iya sih, Tugiman kayak deh. Ayo berdehat coba. Coba. Ya. Jadi. Sama tadi. Tugiman. Nah itu tuh sebenarnya aku tuh gak tahu dia tuh siapa. Aku tahu dia tuh pejabat daerah ya kan, gubernur gitu. Cuma kayak ini orang siapa kok lucu. Jujur aku awalnya dari situ aku udah follow beliau gitu. Kok lucu nih orang, terus tak lihat-lihat, oh cara ngomongnya tuh kayak nggak dibuat-buat gitu loh. Ya kan dia ngomong ya asal nyeplos aja gitu. Nah makanya kemarin pun sempat jadi ya agak jadi bumerang sih kalau aku ngelihatnya ya. Pas beliau bawa cara ngomong dia ke acara rame-rame, ada yang tersinggung, ada yang apa. Tapi kan itu memang karakter orang. Sekarang ngapain jadi orang tuh terlalu ngomong dibuat-buat manis, dibuat-buat pinter, dibuat apa. Kan nggak kena. Ntar pas ketahuan baru, oh ternyata hasilnya gini. Kalau beliau sih aku ngeliatnya kayak emang orangnya gini. Ya. Gitu. Jadi justru itulah yang ingin yang diinginkan sama anak muda ya, bahwa kita butuh orang yang benar-benar tulus apa adanya, nggak dibuat-buat gitu ya, nggak sok dimudah-mudahin gitu ya, nggak sok juga diserius-seriusin gitu ya. Jadi
memang kan kita selama ini lihat bahwa di Jawa Tengah aja kita lihat tuh bahwa Pak Ganjar itu begitu luar biasa dicintai kan. Salah satunya sebabnya karena ini tadi gitu ya, bagaimana beliau berkomunikasi sama masyarakat begitu membumi gitu, dekat gitu. Nah, apalagi kan Pak Ganjar juga punya program itu tuh apa yang buat anak muda tuh, nano strategi itu yang gimana anak muda itu harus dapat apa ya pengetahuan yang banyak ya soal politik gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar nyoblos, milih, tapi juga harus tahu latar belakang yang dipilih itu siapa gitu dan sebagainya. Nah, kalau soal makan gratis sih kalau menurut gue gini, namanya orang tua, nah gue kan orang tua nih sekarang nih udah jadi orang tua, kita pasti pengen anaknya itu makan. Iyalah. Ya kan? Iyalah. Gitu makan, nggak mungkin ada orang tua biarin anaknya nggak makan. Iya. Kalau misalnya kemarin ada alasannya konsepnya ini dipakai di negara-negara maju gitu kan, banyak kok dinikmati oleh anak-anak sekolah dan berhasil gitu. Ya ini konsepnya adalah di negara maju kalau menurut gue. Di negara maju itu memang orang sekolah dari pagi sampai jam 5 sore di Eropa gitu kan. Kenapa sampai jam 5 sore? Karena orang tuanya pada kerja. Gitu. Jadi mereka sekolah emang sampai jam 5 sore. Dan situ dapat makan siang, dapat apa namanya snack sorenya. Nah, tapi semua yang diberikan itu proper. Makan siangnya kantinnya bagus. Iyalah. Ya kan? Dimasak di situ. Sekarang dengan kondisi kita ya seperti sekarang, apa mungkin sekolah-sekolah bikin kayak gitu? Ya enggak, sementara banyak sekolah yang atapnya masih pada hancur, bocor gitu ya. Airnya masuk lagi ya, tuh. Banjir. Mau kasih makannya gimana? Apakah pakai nasi kotak gitu kayak kita kondangan? Ya palingan gitu gak sih Tapi pakai kalau nasi kotak itu kan masih banyak loh. Aku aja pernah sering berapa kali dapat nasi kotak itu satu acara sampai pas mau dimakan udah mulai agak-agak nggak enak, basi. Karena kan catering nggak mungkin bikin jam 9 pagi buat makan jam 12 siang. Iya. Ya kan? Pasti dibikinnya bisa malamnya atau mungkin subuhnya. Begitu dimakan jam 1 siang. Ya. Jadi kalau menurut gue sih ya berpikirnya logika saja gitu. Iyalah. Gitu. Karena itu mungkin bisa bagus dilakukan ketika semua sarananya proper. Gitu. Sekarang yang lebih penting, ingat gak omongannya Alam yang kemarin dibilang. Alam aja yang baru berumur 21 tahun, 22 tahun udah ngerti bahwa yang menjadi masalah di kita gitu ya, di pendidikan kita itu adalah ini loh, apa namanya, transformasi kualitas pendidikan. Gimana di satu pulau dengan pulau yang lain ini bahkan bisa berjarak 7 tahun misalnya. Iya. Jadi yang padahal masih sama-sama iya, masih sama-sama di Indonesia juga gitu loh. Ada yang di sini jadi kelas standar pendidikan kualitas pendidikan SMA di sini cuma kelas 5 SD. Iya. Ini saja udah beda jauh. Inilah yang harus sebenarnya diperhatikan sih menurut gue kayak gitu. Iyalah, kalau ngasih makan mah kita juga bisa, nggak usah nunggu nyapres. Gitu. Jangan jadiin program lah. Nah, Vanda ngelihat Alam kayak gimana nih? Humble, pinter, lucu, terus kayak nggak nebeng nama papa. Kalau kita lihat juga kan Alam nih suka ikut muter-muter gitu ya, tapi kalau menurut aku lihat nih dia tuh bukan kampanye yang dilakukan Alam sama siapa Bu Siti Atikoh ini. Mereka tuh mencoba jadi apa ya? Support dan menjadi penghubung. Penghubung, jadi mereka membantu mendengarkan suara ya kalau Alam dari anak-anak muda kayak Vanda gitu kan, terus Bu Atikoh dari masyarakat khususnya ibu-ibu dan kaum perempuan gitu kan. Dan mereka membantu mendengarkan lalu menyampaikan. Yang aku lihat sih ini mereka nih 3 orang nih, keluarga ini kok apa ya, kayak terlalu sempurna kalau menurut aku gitu. Aku baru mau ngomong terlalu sempurna. Jadi, aku lebih bingung ini kok bisa kayak gini ya gitu ya. Terlalu sempurna sih. Aku kalau ngeliat aslinya aja, maksudnya kadang kalau ngeliat di video-video kan ya orang bisa lah, maksudnya dipotong-potong gitu kan biar nemu momen. Tapi begitu aku waktu itu ngeliat langsung pada saat deklarasi, wah itu emang saling support banget sih mereka bertiga. Dan ini kan harusnya bisa jadi kayak semacam apa ya, ya contoh lah ya, bahwa gambaran seharusnya kita berharap keluarga ini bisa kayak gini, ya saling support. Ada satu apa namanya statementnya Bu Atikoh di TikTok apa di Instagram aku lihat tuh, dia bilang kita tuh nggak perlu cari surga, kita tuh bisa menghadirkan surga di rumah. Gimana Bu Atikoh tuh melihat bahwa surga itu bukan hanya soal akhirat gitu. Tapi surga itu adalah keadaan, kondisi. Kalau kita senang, kita happy, kita bahagia, ini kan surga buat kita. Ya, tapi begitu kita di rumah nggak nyaman,
di rumah mungkin saling berantem segala macam, nggak saling support seperti yang dibilang Vanda tadi, ya gimana mau jadi surga gitu kan. Nah inilah betapa pentingnya keluarga yang akhirnya akan membentuk negara gitu. Kayak gitu nggak sih? Iya sih. Aku tuh ngeliat dari Bu Atiko tuh ngeliat kisah-kisahnya, katanya tuh kalau misalnya Bapak lagi capek atau Bapak pulang, jangan ditanya apa ya, pokoknya intinya dibilang tuh ya udah dengerin aja Bapak mau apa. Misalnya Bapak lagi capek, udah jangan malah dimarahin atau ditanya apa. Ntar juga nanti akan cerita sendiri. Kalaupun nggak cerita ya udah, yang penting selalu support, selalu ada. Karena kan kadang-kadang kita cuma butuh didengar kadang-kadang gitu ya. Iya, jangan suami pulang terus kayak kok kamu baru pulang gitu kan. Itu mungkin hal kecil tapi itu tuh penting loh ya, buat kalau kita lagi capek banget kan males banget malah dimarah-marahin pulang ke rumah. Jadi buat Tiko malah menciptakan surga di rumah. Terus untuk anak-anaknya terus kayak seru aja ngelihatnya, romantis banget tuh bertiga-tigaan itu support terus. Pas kemarin deklarasi aja tuh kayak buat Tiko lagi dikerumunin sama ibu-ibu kan. Terus Alam pun dikerumunin sama anak muda termasuk saya. Terus tiba-tiba Pak Ganjar itu udah pergi sampai dan Alam tuh yang tersisa paling terakhir, dia tuh sampai gini, mana ya aku ditinggal, kata dia gitu. Ayo gitu, dia baru nyusulin. Saking ya udah kayak sendiri-sendiri masih sibuk mendengarkan teman-teman gitu kan yang datang gitu. Nah kalau menurut Vanda nih, dengan segala macam permasalahan, ngikutin juga lah pasti ya kalau apa yang terjadi sampai saat ini. Seberapa pentingnya sih debat ini buat orang muda sekaya Vanda? Seberapa pentingnya kita harus mendengarkan mereka berdebat? Penting, aku penasaran banget sih. Ini kan debatnya debat capres kan. Ya aku sih penasaran banget karena aku pengen dengerin seperti apa yang katanya. Kan Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu selalu dijelek-jelekin tapi kita selalu diem kan. Gak pernah balas dan gak pernah nyerang balik gitu. Jadi aku pengen tahu aja ntar dari hasil debat ini apakah akan mempengaruhi mungkin pengikutnya yang sana pindah ke kita. Tapi kalau aku yakin banget sih, aku yakin hasil debatnya akan bagus karena Pak Ganjar tuh bukan orang yang ngomongnya muter-muter. Bahkan jujur menurutku beliau tuh terlalu to the point gitu loh. Jadi banyak juga orang yang mungkin gak suka dengan to the pointan itu. Sedangkan kalau anak muda ya emang gitu, to the point. Ngapain ngomong kayak muter dulu baru nyampe ke pusatnya, ngapain? Kita dengerin omong kosong ibaratnya, males. Iya, justru malah anak muda senang yang langsung to the point, langsung jelas aja, tujuannya kemana, tidak dibuat-buat, tidak. Dan kalau anak muda tuh jangan baper, jangan baper-baper. Kadang kan Pak Ganjar tuh suka nyeletuk-nyeletuk apa. Itu anak muda emang gitu ya kan. Mungkin kalau yang udah senior agak-agak ngompor-ngomporin gitu. Jangan gitulah. Ngompor-ngomporin. Nah, kan gini loh. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa soal Gibran lah misalnya kita. Kehadiran Gibran ini adalah hak gitu ya. Bahwa anak muda punya hak dong untuk bisa tampil, ya untuk bisa memimpin. Ya, tapi kan di satu sisi lain banyak hal yang ditabrak dengan itu, ya aturan bahkan sampai konstitusi. Nah, Mahkamah Keluarga dan sebagainya. Jadi menurut Vanda nih, anak muda melihat itu sebagai apa sih? Apakah memang ya nggak apa-apa atau ada hal yang harus lebih diperhatikan daripada hanya sekedar bisa memimpin gitu? Jadi the real itu tadi, seberapa pinter pun lu, pemenangnya adalah orang dalam. Fenomena ordal ini menyebalkan. Teteplah. Iya. Tiba-tiba bisa masuk jadi cawapres. Nah, itu menjadi kegelisahan tersendiri dong buat anak-anak muda justru. Kalau menurut aku sih tidak memberikan contoh yang baik ya. Karena kan namanya pemimpin itu harus sudah mempunyai background, kayak dia punya pengalaman apa. Mungkin pernah di pendidikannya, pernah menjabat di hukum lah, di apalah, di DPR juga atau apalah gitu. Mungkin nggak terlalu seperti Pak Mahfud juga, tapi setidaknya harus punya pengalaman lah. Ini kan kayak menjabat aja gubernur kan? Wali kota baru 2 tahun. Wali kota aja baru 2 tahun gitu kan. Dan diajak diskusi pun nggak mau. Ya nggak sih kalau kadang kita bingung juga ya, kadang-kadang ya kayak kemarin lah kejadian di Cilincing tuh kemarin Gibran.
orang-orang rusun masyarakat tuh di sana udah nungguin berjam-jam gitu ya. Sampai MC-nya bilang nih kita akan dengar apa yang harus kita dengar dari Pak Gibran gitu ya. Ya, itu juga bapak-bapak ibu sehat. Yang penting sehat Udah, ya. yang penting sehat ya, rukun. Udah ya, gitu doang. Sampai MC-nya Saya bilang, juga bisa ngomong gitu. sampai MC-nya bilang gini loh, gitu aja nih Pak Gitu. jauh-jauh dari Solo Iya, gitu. iya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Tajam loh. Parah sih, Ajab. kayak kalau ngomong gitu doang, semua orang juga bisa. Kalau menurut aku ya, dia kan bukan dia lah, misalnya anak muda itu kan lebih suka tuh berdiskusi. Betul. Udah 2 kali kalau nggak salah, yang setahu aku udah 2 kali acara yang judulnya adalah diskusi, tapi dia malah cuma satu arah, dia hanya memberikan arahan dia, lalu nanti katanya kalau ada diomongin aja, tapi kok bukan open discussion pada saat acara ya, betul. Kenapa? Gitu, malah kadang ngelempar ke jubirnya. Itu kadang-kadang pertanyaan ya jawabannya cuma ya ditampung gitu ya. Iya. Ya nanti ada yang bantu gitu-gitulah gitu. Jadi ini yang menurut aku sih harusnya di masa kampanye ini kita perlu banyak jawaban soal segala macam pertanyaan. Bukan begitu ditanya soal teknologi sampah jawabannya ada di buku gitu-gitu ya. Terus ditanya soal harga yang akhir tahun naik ya nanti Januari juga turun. Tapi bagaimana strateginya supaya ini tidak berulang, supaya tidak naik lagi setiap tahun, ini kan yang penting kita tahu. Gitu nggak sih gitu. Nah, misalnya Vanda nih dapat kesempatan seperti Mas Gibran tuh, dapat kesempatan untuk memimpin gitu. Kira-kira apa yang Vanda lakukan untuk memperbaiki anak muda lah khususnya saat ini, memperbaiki kondisi anak muda sekarang yang perlu dilakukan? Tapi aku belum kepikiran sih di umurku sekarang bisa untuk ada di posisi cawapres gitu. Gak pede lah masih, biarpun gak muda-muda amat tapi tetap gak pede lah. Lebih baik ngasih yang udah banyak pengalaman aja. Nah, seperti yang dibilang sama Bu Sri Mulyani itu bilang, ya memang kita perlu anak muda banyak memimpin, tapi nggak semua anak muda bisa jadi pemimpin. Kenapa? Untuk jadi pemimpin butuh wisdom, butuh kebijaksanaan. Nah, wisdom itu nggak bisa didapat dengan instan, nggak bisa didapat dengan, bahkan kalau menurut saya wisdom itu nggak bisa didapat lewat sekolah. Wisdom itu didapat lewat pengalaman, apa yang dilakukan, apa yang terjadi, bagaimana dia menghadapi benturan, bagaimana dia menyelesaikan masalah, ini akan melahirkan kebijaksanaan. Gitu. Iyalah, emang kesabaran dan kebijaksanaan bisa didapat dari S1, S2. Mana ada pelajarannya di kuliah, itu dari dia. Pengalaman hidup. Betul. Dan ini yang menurut saya sih harus dibukakan gitu ya ke semua anak muda gitu, bahwa ya anak muda itu bukan hanya sekedar mau jadi pemimpin, tapi bagaimana anak muda itu bisa menjadi pemimpin yang bijak, punya integritas dan punya kualitas yang jelas gitu. Ya karena ya kita bukan soal ngomongin umur kalau soal anak muda lagi, kalau soal pemimpin lagi sebenarnya. Mau muda mau tua selama dia memang qualified, ya nggak masalah tentunya. Betul. Toh sekarang juga banyak kok pemimpin daerah yang usia muda, ada lebih dari 27 kalau nggak salah tuh pemimpin daerah yang menteri aja kan 32 tahun Menpora, jadi ya sebenarnya memang terbuka untuk itu. Yang menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah sebenarnya aku juga nggak masalahin Gibran mau jadi cawapres, nggak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah konstitusi yang dilanggar, bahwa caranya gitu ya, bahwa gimana ceritanya kita bisa mengharapkan negara ini bisa bisa struggle dengan aturan dan konstitusinya. Kalau pemimpinnya saja dilahirkan lewat pelanggaran konstitusi. Betul. Itu kan concern kita di situ gitu. Bukan soal ini lu nggak suka sama Gibran, enggak. Banyak teman saya bilang, lu nggak suka banget sama Gibran. Loh, bukan nggak suka, nggak masalah. Gibran mau jadi presiden pun nggak masalah. Tapi bagaimana prosesnya ini yang harus kita perhatikan. Karena ini akan jadi presiden buat ke belakang nanti. Nanti anak-anak muda yang lain juga, selama gue anak presiden ya nggak apa-apa lah, bisa lah pasti segala macam bisa dan sebagainya. Selama gue punya privilege bisa lah gue pasti lakuin apapun. Dan kan anak presiden, anak anggota DPR aja banyak yang sembarangan. Nah, yang sampai ngebukin orang sampai kayak gimana gitu. Nah, kalau
menurut Vanda nih Van, kondisi anak muda sekarang nih, menurut Vanda nih di 5 tahun ke depan nih, seperti apa ya kira-kira? Ini 2024 dengan kondisi sekarang nih. Nah 2024 sampai ke 2029 nih 5 tahun ke depan kondisinya kayak gimana sih kira-kira? Bisa kebayang nggak sih dengan apa yang terjadi sekarang di kalangan anak muda? Kalau sekarang kan, kalau aku mungkin ngelihatnya dari sisi kreatif kali ya. Karena duniaku di dunia kreatif kan. Kalau aku sih ngelihatnya sekarang perkembangan teknologi kreatif juga makin maju dan banyak anak muda yang mau belajar tentang itu. Mungkin salah satu contohnya kayak AI. Karena aku lingkunganku kayak gitu kan di dunia itu. Jadi aku mungkin akan bahas soal AI. Ya bagus sih, kedepannya juga makin akan banyak lagi kreatif-kreatif lainnya. Mungkin kayak bikin program sendiri juga, bikin lahan pekerjaan sendiri juga. Kalau memang pekerjaannya susah, ya udahlah kita bikin pekerjaan sendiri. Anak-anak makin kreatif, bikin konten juga gitu kan. Makin oke lah, yang penting pendidikannya bagus. Kalau misalnya mau jalan berbarengan antara pendidikan, kerja sampingan dan juga konten, pastikan emang semuanya tuh berbarengan, berjalan semuanya tuh dengan baik, jangan sampai timpang. Karena ada juga teman-teman aku yang sempat ketahan kuliahnya, terus begitu udah bisa dapat duit, dia nggak mau kuliah lagi. Ya jangan sampai kayak gitulah, biar bagaimanapun kan kerja di dunia kreatif itu naik turun ya. Kalau lagi bagus ya duitnya bagus, kalau lagi nggak dapet kerjaan, jobless ya jobless, itu bisa banget gitu. Ya gimana pinter-pinter maintain uang sama memperbarui terus asa otak buat makin kreatif lah gitu. Karena pesaingnya banyak sekali. Nah, Pak Ganjar punya program tuh, tahu nggak, internet gratis. Tahu, yang pertama sekolah. Makanya kan, nah untuk orang-orang yang seperti Vanda nih yang bergelut di dunia kreatif kan tentu itu penting banget tuh. Penting banget. Internet gratis, murah, cepat. Betul. Jadi lalu orang kan banyak yang apa ya biasalah pasti ada yang ngomongin negatif. Ini buat apa sih internet kencang-kencang gratis, nanti bocil-bocil pada banyak nonton film unyil lah kayak gitu kan. Nah, Pak Ganjar bukan cuma sekedar menggratiskan, tapi juga membuat literasi digital. Iya. Bagaimana memberikan arahan tentang bagaimana menggunakan internet yang baik. Maka perlu kan pendampingan orang tua dan guru buat anak-anak usia sekolah. Nah buat kita yang anak-anak muda terutama yang bergelut di dunia kreatif, ini kan sangat bergantung dengan internet dong tentu. Betul, kalau ngupload konten, ekspor konten, ngupload video ke Drive, wah itu parah. Nah yang kasihan kan oke lah kita yang di kota besar masih bisa lah, tapi yang di daerah-daerah ini kan yang susah. Makanya internet gratis sampai ke pelosok, ke daerah terpinggir itu penting banget untuk membuat kesamaan juga gitu loh. Di samping memang ini memang menjadi hak kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan hak persamaan gitu ya. Tapi ini akan membuat peluang juga buat teman-teman di daerah untuk bisa lebih kreatif seperti yang kamu lakuin sekarang. Mereka mungkin bisa jadi desain grafis yang baik, bisa jadi konten kreator yang lebih keren dengan adanya fasilitas internet yang lebih mendukung buat mereka di daerah gitu. Kalau lagi main ke daerah gitu kan kayak keindahan alam atau apa. Kadang-kadang susah dapat sinyal. Iya, berapa kali sinyal. Aku juga gitu tuh. Kenapa harus kita yang orang luar kota buat eksplor keindahan kota mereka? Kenapa nggak mereka aja eksplor itu terus kenalin ke kita-kita yang di luar kota? Nanti kan ibaratnya kasarnya gini lah, lu yang ngonten kan duitnya ntar ke lu juga gitu. Jadi kita sangat butuh itu internet. Iya. Nah kalau Pak Mahfud? Pak Mahfud juga aku suka sama beliau. Nah, apa yang bikin kamu suka sama Pak Mahfud? Jujur karena pengalamannya. Beliau kan sudah semuanya dari eksekutif, yudikatif ya, dari dia pernah jadi anggota DPR, pernah jadi Menteri Pertahanan, di eksekutif, aku sukanya itu. Polhukam, Ketua MK juga pernah. Betul. Jadi dari pengalamannya, terus kalau yang jujur yang paling aku suka adalah beliau sangat sederhana dengan keluarganya juga. Jadi aku suka bilang gini, berapapun gaji kamu, kalau emang jiwanya sederhana, ya udah sederhana aja. Tuh. Bisa kok beli tas-tas mahal, tapi kan emang kalau kita nggak pengen ngapain gitu. Jadi jangan gaji naik, gaya hidup naik. Benar. Dan ini kan yang membedakan ya, maksudnya gini, Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini kan sederhana bukan karena mau nyapres gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat dari dulu. Iya, dari sebelum itu bahkan kan Pak Mahfud juga ada tuh cerita anak yang sampai dikasih susu sama pisang sama gurunya. Karena yang kaya itu bapaknya, bukan anaknya. Karena cari duit sendiri. Anaknya menteri. Nah,
inilah yang harusnya menjadi contoh buat kita anak muda gitu, bahwa anak muda yang cenderung demen hedon lah, demen dikit-dikit chill, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing gitu, dikit-dikit kena mental gitu. Nah, bahwa yang dibutuhkan sama anak muda adalah contoh, ya, bahwa ini loh, kalau mau jadi orang yang sederhana juga bisa berhasil kok. Keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh bagaimana kita mendapatkan uang dan sebagainya, tapi bagaimana kita membangun integritas. Nah, menurut Vanda nih, keadaan hukum di Indonesia kayak gimana sih? Korupsinya dan sebagainya. Ya, kalau di mata anak muda sekarang. Kalau menurutku sih ya udah ada yang bagus, ada juga yang masih berantakan, jujur ya. Karena kan ya ada juga yang hukumannya ada juga yang perbuatannya itu berat tapi hukumannya kok ringan. Segitu aja. Aku nggak bilang ringan juga sih, segitu aja. Tapi ada juga yang kalau rakyatnya miskin, dia cuma ngelakuin kesalahan kecil tapi dihukumnya parah. Kayak gitu kenapa? Apakah karena memang ada duit, ada kebebasan? Ada duit, ada keringanan hukum. Iya kan? Makanya kalau yang udah banyak pengalaman di dunia hukum kan mungkin bisa lebih ketat lagi nih. Betul. Kayak Pak Ganjar kan juga bilang ada nanti para koruptor itu bakal ditaruh di Nusa Kambangan. Kalau jujur aku soal itu aku setuju sih, karena kan biar ibaratnya nih mereka ini ibaratnya menderita dulu lah, diungsikan gitu kan, cuma di pulau yang gak ada apa-apanya gitu kan. Karena kan kita juga sebagai rakyat menderita juga, duit-duitnya diambil gitu. Iya. Nah, kita butuh kepastian hukum gitu ya, maksudnya bahwa yang nggak cuma soal maling ayam aja yang dihukum, tapi ya maling uang negara ini juga harus mendapatkan perhatian yang lebih ya gitu, karena. Tapi kalau sekarang ya memang udah oke lah ya, banyak juga yang dikat-katin, yang dihukum. Ya, tapi mungkin nanti bisa lebih lagi. Betul, makanya ada program itu tuh Gaspol dari Pak Ganjar juga tuh, tahu nggak tuh, gandakan anggaran, terus sikat KKN sama perbaiki atau poles birokrasi. Jadi dengan adanya Pak Mahfud kita bisa lebih yakin juga nih bahwa mungkin birokrasi kita akan jauh lebih baik, karena nanti kan aturan dan ketentuan hukumnya akan terjaga dengan baik gitu kan. Lalu soal anggaran untuk kebutuhan perekonomian menengah ke bawah juga akan terperhatikan. Bagaimana mengelola itu, Pak Ganjar udah banyak punya pengalaman di Jawa Tengah. Nah, ini kan penting banget nih. Gimana kita bisa menyerahkan negara kita kepada orang yang nggak punya pengalaman di pemerintahan. Pak Prabowo nggak pernah jadi apapun, nggak pernah jadi gubernur, bahkan ia sempat banyak kasus ya soal pelanggaran HAM dan sebagainya. Jadi agak sulit juga kita untuk mempercayakan, ya ngeri sedap jadinya kan gitu kan. Bagaimana kita bisa mempercayakan kualitas hukum kita akan bisa terjaga kalau ya kita lihat banyak sekali hal yang bermasalah dengan aturan dan hukum sekarang ini gitu. Nah, kalau misalnya nih Vanda, ini misalnya mulu jadinya nih, misalnya Vanda dengar nih ada orang yang ngomong kayak gini, Pan, kita mah anak muda, yang penting kita urusin karir aja, cari sekolah yang benar, cari kerjaan yang benar, kayak gitu. Nah, menurut Vanda, apakah seorang anak muda ini ya punya concern terhadap politik nggak sih di kalangan anak muda sekarang ini? Karena aku lihat banyak undecided voters, banyak orang yang masih bingung milih. Banyak teman-temanku banyak yang kan masih banyak memilih kan kayak gitu ya. Nah, itu gimana cara menanggulangi itu menurut Vanda? Cara membuat mereka bisa mau memilih. Ya kalau di circle aku sih aku aku ngomong kenapa lu golput, suara lu tuh sangat penting sekali loh, kita butuhkan gitu. Itu terserah lu mau milih siapa, lu nggak mesti milih apa yang gue pilih gitu kan. Ya lu pilih aja lah siapa kayak gitu, karena itu sangat membantu sekali kan. Ya kalau gue bingung sih mau milih siapa, paling aku bilang ya udah yang ini lu tonton, yang ini lu tonton, yang ini lu tonton. Nah, gitu aja sih. Benar. Nggak pernah kayak nyuruh mereka yang para golputers ini untuk udah lu pilih, yang gue pilih aja. Itu jujur aku nggak pernah. Karena itu semua orang punya hak dia mau pilih siapa gitu, dan dia suka dari sisi mananya. Ya jadi suruh pilih aja, tonton aja sendiri, ngikutin sendiri.
Ada juga yang udah, yaudah deh, gue jadinya pilih yang ini. Ya udah, go ahead silakan. Gitu. Nah, memang penting banget sih kita membuka mata ya untuk mau sedikit effort ya lihat rekam jejak dari masing-masing paslon. Iya, lagian kan sekarang udah banyak kayak di TikTok aja tuh banyak kok video-video yang seliweran. Nggak susah nyarinya, nggak mesti baca-baca susah-susah dari Google. Jadi menurut Vanda nih kebanyakan dari mereka ini pemilih yang rasional atau yang cuma mengandalkan emosinya aja sih? Ya, namanya juga anak muda. Kadang-kadang kan masih mengandalkan emosi aja. Atau bahkan faktor ikut-ikutan. Atau ada juga yang faktor ngikutin pilihan keluarga. Oh gitu ya. Masih banyak yang kayak gitulah. Oke, thank you Vanda. Udah mau ngobrol-ngobrol sharing-sharing tentang dunia anak muda. Ya, semoga saja dengan obrolan kita dengan Vanda ini kita bisa lebih mengenal gimana sih kondisi anak muda sekarang. Dan semoga anak muda juga nanti bisa lebih punya effort untuk mau melihat rekam jejak, tidak hanya mengandalkan emosi aja, tidak hanya mengandalkan asumsi atau bahkan cuma asal ikut-ikutan aja, tapi mau melihat rekam jejak. Betul, karena anak muda harus punya pilihan sendiri dong. Yes, oke. Thank you semuanya yang udah bantu. Ya, Vanda. Ya, terima kasih Mas Dodi. Oke, sampai ketemu di Open Your Mind.